Masih bersama saya Budiman Tanarjo di satu meja The Forum. Saya ke Usman Hamid ya, Sekjen Amnesty International. Direktur ya, sorry, direktur. Pertanyaannya adalah, kenapa kedua pasangan calon ini ya tidak punya komitmen yang cukup kuat untuk menyelesaikan isu pelanggaran HAM masa lalu? Di paslon Pak Jokowi ada disinggung, di Pak Prabowo tidak disinggung. Apa yang sebenarnya Anda lihat? Bisa jadi kedua calon memperhatikan survei terbaru atau dari indikator misalnya yang memperlihatkan 70% dari responden itu tidak mengetahui isu-isu hak asasi manusia yang sangat mendasar. Contoh kalau dilihat dari rekam jejak salah satu kubu, misalnya Prabowo, itu ada 3 minimal perkara besar. Yang pertama itu adalah pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Yang kedua adalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa para aktivis. Gitu. Yang ketiga adalah kerusuhan Mei tahun 98. Nah, atas ketiga itu sebenarnya Komnas HAM dan juga tim gabungan pencari fakta yang dibentuk oleh Presiden Habibie itu merekomendasikan agar ada proses pengadilan termasuk terhadap Pak Prabowo gitu. Bahkan dokumen militer di Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ketika itu juga yang terkuak di dalam pemilihan umum Presiden 2014 lalu itu memperlihatkan Prabowo berakhir karirnya itu karena terimplikasi di dalam kasus penghilangan orang secara paksa. Di sisi lain, meskipun Jokowi tidak memiliki rekam jejak seperti Prabowo, selama 4 tahun pemerintahannya, ketiadaan penghukuman terhadap perkara-perkara semacam itu, termasuk pelanggaran hak asasi manusia Tanjung Priok, Talang Sari, sampai ke Aceh, Papua, 65, itu semuanya juga tidak terselesaikan. Sementara pelanggaran hak asasi manusia yang baru itu bermunculan, misalnya di Papua itu berlanjut. Lalu di sisi lain, pelarangan terhadap kelompok minoritas, misalnya gerakan Fajar Nusantara itu juga berlanjut gitu ya. Nah, hal-hal semacam ini yang memunculkan keraguan-raguan juga bahwa jangan-jangan kalau itu diangkat keduanya sama-sama tidak bisa memberikan jawaban yang meyakinkan kepada para pemilih. Saya ke Bung Joni Plate. Kenapa isu pelanggaran HAM itu memang dihindari atau gimana? Ya, tidak dihindari kalau Pak Joko Widodo sebagai personal, sebagai pribadi, dia akan tidak terkait sama sekali dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Ya, kenapa nggak diselesaikan juga? Nah, tidak diselesaikannya Pak Joko Widodo pada saat debat sudah menyampaikan itu. Masalah-masalah HAM berat masa lalu itu seharusnya diselesaikan pada masa lalu itu. Karena kekurangan data, persoalannya sudah menjadi lebih kompleks, ingin diselesaikan sekarang. Pendekatan sekarang akhirnya cuma satu kalau bisa menyelesaikan itu. Ya, melalui rekonsiliasi sosial. Dan rekonsiliasi sosial ini tidak mudah. Kita mengharapkan kalau ditanya Pak Joko Widodo punya nggak niat untuk itu, sangat kuat niatnya. Dan digambarkan dengan jelas di situ. Tapi saya membaca juga, membandingkan. Saya tidak menemukan itu ada di Pak Prabowo. 4 tahun. Dan menjadi pertanyaan yang luar biasa bagi kami. Apa dengan sengaja untuk meniadakan usaha untuk menanggulangi masalah HAM berat gitu. Tapi kan sudah 4 tahun. Di Nawacita 1 juga ada berkomitmen menyelesaikan secara berkeadilan. Tapi nggak selesai juga, obstacle-nya apa? Oh, banyak sekali obstacle-nya. Tadi kan sudah disampaikan. Salah satu datanya nggak yang ada. sudah begitu sulitnya. Dan tentu ya penyelesaian itu tidak semudah yang kita pikirkan. Tapi untuk seorang pemimpin nasional, kepala negara, yang dibutuhkan saat ini adalah komitmennya. Ada komitmennya di situ? Baik. Bung Daniel, di Pak Prabowo nggak disinggung soal isu pelanggaran HAM masa lalu? Tidak, Pak Prabowo memang sejak awal menyampaikan saya tidak ingin menyerang personal apalagi terkait dengan novel Baswedan yang paling dikhawatirkan oleh teman-teman kubu 01. Kami nggak khawatir itu, Mas. Kami sejak awal menyatakan bahwasannya kasus novel Baswedan ini menjadi perhatian khusus kami. Bahkan saya dan kawan-kawan terus mendorong, bahkan Pak Prabowo dan Bang Sandi berkomitmen untuk menyelesaikan kasus novel Baswedan, TGPF, termasuk ketika tuduhan-tuduhan terhadap Pak Prabowo ya. Pak Prabowo bahkan menyampaikan kepada kita, beliau akan secara satria kalau memang ada pengadilan beliau bersedia, tapi juga beliau akan bersedia untuk mendorong misalnya penanganan kasus-kasus HAM seperti Talang Sari, kasus HAM Dom di Aceh, kasus HAM di Papua dan sebagainya. Karena bagi beliau abuse of power bukan hanya sekedar tentang penyalahgunaan kekuasaan ketika kita berkuasa. Konkretnya apa? Kalau seandainya Pak Prabowo terpilih, apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM? Saya lanjutkan dulu. Abuse of power bukan hanya sekedar tentang penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga abuse of power itu juga bermakna ketika kita berkuasa, kita tidak mau menyelesaikan sesuatu yang kita ketahui bisa diselesaikan. Kalau tawaran Pak Prabowo apa untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu? Itu tadi, tentu tadi kita menggunakan data dan fakta yang sudah
dikumpulkan oleh teman-teman dan silahkan diselesaikan secara hukum. Kalau kemudian secara hukum diselesaikan, kalau kemudian ada rekonsiliasi silahkan. Tetapi tentu jalan awalnya adalah jalan hukum, kemudian rekonsiliasi secara nasional, ya itu kita dorong. Jalur hukum dan rekonsiliasi. Oke, Usman. Ya, jadi sebenarnya kelemahan diskursus tentang pelanggaran HAM berat masa lalu ini selalu meletakkan sisi-sisi personal dari Prabowo misalnya gitu. Padahal sebenarnya Prabowo merepresentasikan satu kekuatan politik kan. Dalam hal ini misalnya partai-partai politik di DPR gitu ya. Di tahun pertama pemerintahan Jokowi, di tahun kedua pemerintahan Jokowi, mereka adalah mayoritas di DPR. Di parlemen. Dengan posisi kursi yang mayoritas sebenarnya menurut undang-undang Pengadilan Hak Asasi Manusia mereka bisa mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Dalam kasus penculikan, sebenarnya sudah ada rekomendasinya, tinggal didorong saja. Dalam kasus Talang Sari, kalau tadi disebut Talang Sari, mestinya partai-partai politik Prabowo yang saat itu mayoritas di DPR mengusulkan pembentukan pengadilan HAM. Artinya datanya ada. Artinya ketika mereka memiliki kekuasaan di dalam DPR untuk mengusulkan pembentukan pengadilan HAM ad hoc sesuai undang-undang, mereka tidak melakukan itu. Artinya apa? Artinya tidak ada kemauan. Artinya isu hak asasi manusia lebih tampil sebagai politik elektoral saja untuk mencari suara ketimbang benar-benar untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia itu sendiri. Oke, saya ingin Bivitri, betul. Anda lihat tidak ada keinginan dari partai politik siapapun itu untuk menyelesaikan isu-isu pelanggaran HAM masa lalu? Ya, saya sendiri yang terus-menerus mengamati baik eksekutif maupun legislatif ya, sebenarnya melihat fenomena yang sama antara eksekutif dengan legislatif. Jadi bahwa pemerintah yang sekarang juga tidak punya menurut saya telah melakukan impunitas sebenarnya. Impunitas? Ya, tidak ada langkah-langkah konkret yang dilakukan, tapi di lain sisi kita juga tidak boleh lupa bahwa kalau persoalannya adalah pengadilan HAM, sebenarnya DPR juga punya andil yang sangat besar. Dan kalau memang ada komitmen tadi ya, berkali-kali disebut komitmen yang baik, DPR seharusnya bisa mendorong dari awal ya. Nah itu yang tidak kelihatan di dua-duanya. Nah kemudian barangkali kalau saya mau masuk ke debat lagi sedikit ya, persoalan ini tidak terangkat karena dari segi undian tidak terangkat tuh pertanyaan itu sebenarnya ada. Pertanyaan itu ada ya. Jadi tapi nggak keluar. Itu muncul dari visi di awal. Yang keluar kan cuma pluralisme sama disabilitas untuk HAM ya. Nah dan kemudian yang kedua juga saya kira juga perlu kita perhatikan. Saya kira terlalu banyak kompromi, maksudnya kompromi juga di antara kedua paslon yang saya dengar ya dari KPU bahwa misalnya tidak mau saling menyinggung ya dan lain sebagainya. Karena dua-duanya sama-sama punya beban berat di belakangnya, punya excess baggage. Dua-duanya. Sehingga makanya kasus-kasus ataupun isu-isu HAM tidak terelaborasi dengan baik karena dua-duanya sering mau jaga jangan nyerang yang ini supaya kita juga nggak diserang karena dua-duanya punya dalam tanda kutip dosa gitu ya dalam konteks HAM. Sebenarnya itu yang terjadi sehingga harapan kami tentu saja di debat-debat yang akan datang aturan-aturan yang bikin kaku debat seperti itu ataupun kesepakatan supaya tidak saling menyerang dan lain sebagainya perlu dikurangi lah gitu ya supaya terelaborasi benar sebenarnya komitmennya seperti apa dan langkahnya apa. Kalau Bung Arsul lihat kembali lagi bagi Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, apakah memang isu pelanggaran HAM masa lalu memang harus diselesaikan atau udahlah lupakan sajalah buktinya susah, komitmennya nggak ada dan lain sebagainya? Saya kira kalau soal penyelesaiannya itu harus. Ya. Cuma kan kemudian persoalannya adalah formatnya, apakah atau jalurnya, apakah dengan yudisial atau dengan alternatif non yudisial. Kalau menurut pasangan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf? Kalau menurut saya ini dua-duanya harus dieksplor dan dibuka kepada publik dan ada diskusi publik ya. Kalau dipaksakan jalur yudisial dan ternyata alat buktinya kurang atau tidak memadai malah bebas, nah itu kan akan menimbulkan problem yang lain lagi. Nah, kita sementara punya contoh-contoh misalnya jalur non yudisial yang ada di negara lain. Itu kan bisa kita eksplor. Dan itulah yang tadinya kita ingin mendengar dari Pak Prabowo kan sudah mendeklarkan diri akan menjadi Chief of Law Enforcement Officer. Harusnya berani mengatakan saya akan selesaikan dan saya yang akan memimpin sendiri seperti itu. Dan saya kalau terimplikasi, saya akan mundur. Amin Bang. Saya komennya Pak Prabowo sangat siap kalau kasus-kasus masalahnya ditanyakan. Beliau sudah akan siap ya menjawab dengan sangat jelas. Yang pertama itu, yang kedua lagi-lagi menurut saya ke depannya memang KPU perlu firm mewakili publik kalau kasus pelanggaran HAM seperti ini, apa tawaran 01, apa tawaran 02. Komisi Rekonsiliasi Nasional salah satunya.
Yudisial menurut saya tetap harus dijalankan. Saat yang sama kita menyiapkan Komisi Rekonsiliasi Nasional. Dengan dua itu kita harus memutus trauma masa lalu. Apapun kita mulai lembaran baru bahwa negeri ini dengan keragamannya, dengan berbagai kasusnya punya lembaran baru yang bisa kita cut off ketika kasusnya kita selesaikan. Jadi benar, kita menunggu saja janji dari pasangan Pak Jokowi dan kemudian Pak Prabowo untuk merealisasikan janjinya. Tapi bagaimana kemudian debat yang kedua yang akan lebih tajam dan menjawab keinginan publik? Jawabannya setelah jeda berikut ini.